Yang satu tepuk satu lagi. Coba 1, 2, 2. Kalau 3 gini. Nah, kalau 1 gimana? 2, 3. Gitu ya. Oke, yuk. Ibu mau tes fokusnya kalian. 1, 2, 1, 3. 2, 2, 1, 3, 3, 1, 3. Oke, fokus semua. Oke, sebelum mulai ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau cek lagi. Murid-murid masih ingat tidak pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Apa? Perubahan sosial. Apa yang kita dapat dari perubahan sosial? Nah, lupa ada. Perubahan sosial. Karena perubahan dalam cara hidup bermasyarakat. Ya, perubahan sosial itu perubahan yang ada di masyarakat. Contohnya berubah struktur sosialnya, berubah nilainya, normanya. Itu semua termasuk ke perubahan sosial karena terjadi di masyarakat. Oke. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan materi terkait memahami globalisasi sosial. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, murid-murid sudah pernah mendengar kata globalisasi? Sudah pernah dengar? Nah, sekarang kalau sudah pernah mendengar, coba di-scan barcode yang di sini. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ibu mau tes pemahaman awal murid-murid semua itu seperti apa? Ya, jangan dijawab dulu ya, tapi ini langsung diisi aja Bu. Belum, nggak usah ditampilkan ya. Oke. Pertanyaannya langsung ke nomor 2. Ini sebutkan contoh Bu. Ya, yang nomor 1 dulu itu dijawab. Langsung Setelah nomor 2. Nah, belum Ibu mulai. Nah, udah? Nah, silahkan dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? Contohnya ini Bu, ini langsung. Iya. Refresh. Di-refresh dulu, di-refresh. Di-refresh dulu. Tuh, apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? Mendunia, lagi siapa yang jawab mendunia? Lutfi. Oh, ada. Kaburnya batas antar negara apa ini? Negara apa coba? Lanjut. Perubahan ya. Ada lagi? Global. Itu ada yang jawab global. Bagus apa? Lutfi ya, global. Global itu yang bundar itu loh, kalian tahu? Nah, itu global. Beda sama globalisasi ya. Udah jawab semua? Nah, sebutkan contoh globalisasi yang ada di sekitar kalian. Pak, kalian punya apa aja yang mencerminkan globalisasi? HP, lagi. HP gadget handphone ya. Sip. K-pop. Ya. Di sini ada yang suka K-pop. Kamu juga suka dance K-pop? Iya Bu. Wah, keren. Smartphone. Oke, it's okay. Makanan. Sip. Dampak positifnya, kalau kalian sudah tahu nih, pernah dengar globalisasi itu apa, terus kalian tahu, ini tuh sebenarnya ada dampak positifnya. Sebelum kita ulas lebih dalam mengenai materi, coba dijawab dulu. Dampak positif globalisasi ya. Contohnya kemajuan
Kemajuan dalam hal apa nih? Banyak. Terus informasi mudah didapat, betul. Terus membantu kehidupan, betul. Ya, mengenal dari budaya. Bapak nanti kita belajar lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Tadi dampak positif, sekarang dampak negatifnya apa kalau kalian pernah dengan globalisasi? Samanya budaya asli. Oke, ini ada senyum-senyum yang isi ada ini. Aslinya asli banget. Asli. Westernisasi, kalian sudah pernah dengar westernisasi ya? Wah, sudah tuh. Keren, belajar berarti di rumah ya. Konsumtif. Apa lagi? Banyak berita hoax. Di sini nggak ada yang suka nyebarin berita hoax kan? Ada bu. Oh, jadi kalian kalau dengar berita tuh harus dicek dulu benar. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, semua itu adalah kemampuan awal atau apa yang kalian ketahui tentang globalisasi di awal sebelum Ibu sampaikan untuk mendalami materi tentang globalisasi. Nah, sebelum kita belajar tentang materi globalisasi, tentunya untuk belajar itu kita harus mengetahui tujuan kita belajar materi tersebut. Yang pertama, murid mampu menjelaskan konsep globalisasi dan juga ciri-ciri utama yang menyertainya. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang dengan disertai contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak globalisasi secara kritis, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Oke, ini tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep globalisasi. Tadi ada yang jawab mendunia, terus ada yang jawab banyak ya tadi jawabannya dan betul semua. Jadi globalisasi adalah proses semakin terhubungnya berbagai negara, masyarakat, budaya. Jadi tadi kan juga ada yang jawab kaburnya apa? Batas-batas di negara itu juga. Nah, melalui perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi dan perdagangan. Di sini ada yang suka beli barang-barang dari luar negeri lewat Shopee atau lewat TikTok Shop gitu. Nah, itu juga termasuk dari bentuk globalisasi. Nah, proses ini betul membuat batas-batas geografis dan juga budaya menjadi semakin kabur. Jadi kita dapat melihat kebudayaan dari negara lain pun kita gampang melihat dari smartphone yang kita punya. Semuanya punya HP kan? Punya. Nah, itu yang mendorong kita mengetahui banyak informasi, banyak kebudayaan, bahkan di luar Indonesia pun kita dapat ketahui dengan mudah gitu. Lalu mempermudah melintasi negara. Sekarang kan transportasi udah semakin canggih, udah semakin cepat, ada kereta cepat. Ada yang sudah pernah ke luar negeri di sini? Belum. Nah, itu mungkin ini sama ibu ya. Ya. Kedepannya ya, juga akan kalian sukses. Lanjut. Bentuk-bentuk globalisasi. Di situ ada material dan juga apa itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Toko bangunan, Bu. Apa? Toko bangunan. Pembangunan apa? Toko bangunan. Oh ya, hubungannya apa dengan material? Oh, maksud Anda material itu toko bangunan, bukan itu, kita tak berbicara tentang itu. Tapi material yang dibahas di sini adalah sesuatu yang nampak kita lihat wujudnya itu ada. Contohnya? Makanan, Bu. Ya, makanan, betul. Makanan, Kendaraan dulu. teknologi, ya, transportasi. Nah, pakaian, betul. Dengar-dengar semua ya ternyata di sini ya. Nah, solusinya itu makanan, contohnya apa makanan? Ini. Yes, Bu. Tak lagi.
yang mengikuti tren-tren yang bukan dari yang bukan dari Skena. ya itu. Terus yang non material, ada yang bisa menyebutkan apa? Non material. Ini Bu, apa bahasa Jaksel Bu? Bahasa Jaksel. Bahasa Korea nggak sih? Ya bahasa Jaksel tuh Jakarta Selatan ya? Iya, itu kan orang Inggris. Oh iya kan, jujur nih. Nah, itu bisa masuk karena kita juga mengetahui itu dari gadget yang kita lihat. Trennya sekarang kalau ngomong itu jujur nih. Apalagi etis, ya. Dan itu digabung-gabung sama bahasa Indonesia ya nggak? Lalu apa lagi? Gaya hidup. Gaya hidup apa caranya? Ini Bu suka dukung Bu. Nah, itu juga bisa kalau kalian lihat itu dari internet dan mengikutinya, itu juga bisa. Ada suka Nah, itu juga sekarang kalian ada yang suka drakor. Nah, drakor itu kan Beracin. drakor, berarti itu kan ada gaya hidupnya suka kalian gunakan. Contohnya sekarang ada yang tahu ini? Nah, ini dari mana ini? Dari mana ini? Udah paham ya? Dari ini. Selanjutnya ciri-ciri globalisasi ini ada kemajuan teknologi mempermudah komunikasi. Contohnya sekarang HP kalian pasti touchscreen semua kan? Iya. Nah, pasti fungsinya berbeda. Kalau ini bisa buat PC, kalau HP Nokia yang jadul itu bisa buat PC nggak? Nah, Nampak main motor. ya. Kemajuan transportasi tadi sudah dijelaskan. Perdagangan internasional semakin luas. Tadi yang suka beli barang-barang dari luar, barang-barang branded itu bisa masuk ke sini. Pertukaran budaya meningkat antar negara karena budaya dari luar kita anut di sini gitu. Lalu arus informasi sangat cepat tanpa batas, kita informasi bisa dengan mudah mengakses dari internet. Lalu kerjasama global dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan. Sekarang kan ada student exchange. Nah, di sekolah kita belum ya, mungkin kedepannya bakal ada. Katanya student Bu exchange. mau di exchange ke Tiongkok. Oh ya, lanjut dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi ini ada di bidang ekonomi. Bisa banget ya, di Zoom ya. Kayaknya positif. Oh, minus, ada yang minus di sini. Ada di masalahnya. Oke, nih dampak positif ekonomi meningkatkan efisiensi dalam belanja. Sekarang pasti banyak yang pakai kris tuh belanja pakai kris. Apa-apa Pak Akhir belanja pakai kris. Iya. Beli cilok pakai kris. Lalu memperluas lapangan pekerjaan. Sekarang kerja lewat internet itu juga bisa menjual barang-barang di Tokopedia, di TikTok, semuanya kayak memperluas pekerjaan. Gitu. Lalu ada juga dampak negatifnya loh. Dampak negatifnya itu usaha kecil yang tradisional yang sekarang pasar-pasar itu karena semakin banyak orang yang udahlah beli online aja lebih praktis, ya kan? Jadi semakin kesulitan untuk bersaing. Lalu pekerjaan manual tradisional bisa berkurang. Contohnya sekarang kasir aja diganti pakai robot. Terus apa lagi? Koki ada ya enggak ya? Oh iya, nasi goreng pakai mesin itu. Nah itu contohnya. Jadi kita pun jadinya bersaing dengan teknologi itu sendiri gitu. Lalu bidang politik. Nah, memperkuat kerjasama internasional. Kalian ada yang pernah dengar PBB kan di sejarah?
bidang lingkungan. Transfer teknologi ramah lingkungan dari negara maju ke negara berkembang. Lalu kesadaran global tentang isu lingkungan seperti perubahan iklim meningkat karena kita sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi smartphone dengan baik, kita bisa mengakses informasi yang baik juga kalau kita menggunakannya dengan bijak. Di sini semuanya menggunakan dengan bijak kan? Iya. Kok iya deh? Iya. Harus Bu. Ya, dengan bijak. Oke. Lalu dampak negatifnya, eksploitasi sumber daya alam meningkat untuk memenuhi permintaan pasar global. Lalu yang kedua, polusi dan kerusakan lingkungan dapat melintasi batas negara karena sekarang industri itu semakin berkembang. Jadi polusinya itu bahkan bisa sampai lintas negara, limbahnya pun bisa sampai Indonesia. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sampai sini? Jelas? Oke. Lanjutnya, terus kalau ada dampak negatif, ada dampak positif, respon kita sebagai pelajar tuh seharusnya bagaimana? Nah, respon terhadap globalisasi sebagai pelajar menghadapi globalisasi harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan apa? Coba dibaca. Teknologi dan bahasa asing. Nah, terus pelajar juga perlu pandai menyaring informasi, tidak termakan apa tadi? Hoax. Nah, dan juga walaupun kita mengerti tentang budaya luar, kita juga harus mempertahankan budaya lokal. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya Ibu mau mengajak teman-teman untuk menonton video. Suaranya di mana ya? Perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Berdasarkan data Digital Around the World 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna atau sebesar 56% dari total populasi. Rata-rata lama pemakaian selama 3 jam 26 menit. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Snapchat, hingga TikTok. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Ini yang dialami Gina. Waktu itu orang yang ngambil aku kan terus kayak sejak aku ngadut gitu kan, itu kayak bener-bener gak tau mau ngapain kayak karena zaman aku perempatnya setengahnya itu kan medsos banget gitu kan, maksudnya apa namanya tergantung sama medsos. Jadi waktu itu tuh bener-bener ini banget sih apa namanya gak tau mau ngapain nih. Tak heran ada pengguna medsos yang akhirnya memutuskan untuk membatasi kehidupan medsos di platform tertentu karena sadar akan pengaruhnya. Karena pas gue lagi pakai Instagram dan itu kayak toxic, rasanya kayak dari orang, terus jadi bandingin orang sama hidup kita, jadi rasa kayak insecure sih, jadinya milih gue stop. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, penggunaan media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Ada ciri berbeda bahwa ada orang itu senang dapat ujian, orang itu senang dapat perhatian, orang itu selalu ingin dapat hubungan orang banyak. Kalau seperti itu terus kita kembangkan. Di balik itu akan ada suatu kelemahan ketika tidak banyak ujian, tidak banyak perhatian.
yang diperhatikan dari media sosial dan sebagainya. 1 menit saja ya teman-teman karena satu soal. Oke, sudah selesai? Jawab dulu. Boleh kelompoknya Eka maju dulu. Semuanya Bu atau perwakilan? Semuanya nggak apa-apa. Yuk, ini langsung presentasi Bu. Ya, oke. Siap teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok berapa? Satu. Kelompok 1 ingin menjelaskan terkait hasil diskusi. Nah, pertanyaannya, menurutmu apa yang bisa dilakukan oleh pelajar agar tetap menggunakan media sosial dengan sehat sehingga manfaatnya bisa dapat tanpa merusak kesehatan mental? Jawaban dari kami itu kita bisa membatasi waktu penggunaan, jadi tidak terlalu lama setiap harinya. Terus kita bisa memilah informasi dengan kritis, jadi tidak langsung percaya semua yang dilihat. Terus kita selektif memilih konten yang positif dan juga menjaga jarak emosional terhadap gaya hidup ideal yang sering muncul di media sosial. Nah, terus selain itu juga penting juga untuk memiliki aktivitas lain di luar dunia maya seperti belajar, terus olahraga atau bertemu dengan teman di dunia nyata supaya hidup tetap seimbang dan tidak tergantung pada media sosial. Betul ya yang disampaikan. Silahkan tutup kelompok. Kasih tepuk tangan. Jadi supaya kita tadi videonya tentang apa? Kesehatan apa? Jadi supaya kita tidak kena penyakit mental, kan sekarang kan yang digaungkan selalu penyakit mental ya di remaja. Jadi membatasi. Jadi jangan semua medsos like-nya berapa dicek terus. Ya. Yuk kelompok berikutnya. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 sudah presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai video yang tadi sudah ditampilkan, yaitu mengapa media sosial ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental remaja dan apa saja tanda-tanda dampak buruk itu. Ya, untuk jawabannya, media sosial itu berdampak buruk pada kesehatan mental remaja karena informasi dan interaksi yang begitu cepat itu menimbulkan tekanan, misalnya perbandingan dengan orang lain, ekspektasi yang tinggi, intimidasi atau kebutuhan untuk terus terlihat sempurna. Tanda-tanda dampak negatif ini berupa stres, cemas, kurangnya percaya diri, perasaan tidak cukup baik, mudah iri, depresi, atau bahkan kurangnya rasa bahagia ketika terlalu banyak membandingkan diri dengan kesempurnaan di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ini benar ya. Ada yang di sini pernah stres karena like-nya sedikit? Pernah Bu. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain juga? Iya. Ya, saya dulu. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan bermain media konvensional nih. Ibu sudah bikin untuk kalian khusus. Buka apa itu? Cek cek sudah kan? Wah, bisa kan? Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang di sini tuh terkait materi tadi globalisasi sosial. Yang mesti pertanyaannya bisa ambil di sisi kanan atau sisi kiri. Ini dibagi kelompok kayak tadi ya, kanan dan kiri ya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaannya, nanti bisa menempelkan heart atau hati atau love atau apapun itu. Nih. Nah, nanti untuk karena ini kan sudah disebarkan ya, siapa yang bisa nempel semua. Jadi nanti kalian switch dulu untuk menjawab pertanyaan, yang menang baru bisa ambil. Begitupun seterusnya. Supaya bisa cepet-cepetan. Yang di sini dulu siapa? Coba ketuanya siapa ini? Lutfi sama Andi jangan main
pekerjaan yang sama. Ya betul, karena sekarang itu diganti sama apa tadi? Robot ya? Iya. Banyak yang diganti sama robot, makanya kalian harus belajar yang rajin. Yuk, boleh ditempel. Siapa nih ya yang 3 duluan? Siapa ya? Ini kesembaran nih. Membuka peluang kerja baru, terus juga bisa mempermudah perdagangan antar negara. Betul sekali. Jadi yang menang ini kelompok berapa ini? Kelompok satu. Kelompok satu siapa aja? Ike, Kay, sama Zulfa. Ini dapat nilai tambahan dari ibu ya. Semangat ya. Bisa ada media yang lebih menarik lagi. Oke. Jadi kesimpulannya globalisasi itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Ada yang bisa jawab globalisasi? Oke, ada. Proses mendunianya suatu hal dan tidak hanya batas-batas antar negara sehingga suatu hal tersebut bisa mendunia. Suatu halnya apa? Budaya. Ya, Apalagi? makanan, Makanan. pakaian, transportasi, politik, teknologi. Material dan Oke. non-material. Berarti sudah paham semua ya? Oke. Paham. Materi pada pagi hari ini dicukupkan. Untuk minggu depan kalian perlu mempelajari terkait masyarakat digital. Dipelajari ya, materinya ibu sampaikan di WA. Jangan lupa dibaca. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau sudah cukup, silakan bisa pimpin doa menutup pelajaran. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Semangat belajar. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu duluan ya. Dulu. Thank you. Kita makan yang dulu. Makan yang dulu. Makan yang dulu. Terima kasih.